Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya share watchlist saham saya ya yang menarik menurut point of view saya untuk trading atau scalping tanggal 24 November 2025. Disclaimer, kalau saya tidak mengajak, menghimbau atau memaksa teman-teman untuk melakukan transaksi baik itu beli maupun jual. Jadi saya harap teman-teman melakukan analisa ulang dan mengerti paham ya bahwa buy and sell itu sepenuhnya dari tangan teman-teman masing-masing gitu ya. Dan ya disclaimer juga bahwa tidak ada kepastian saham yang saya share di sini akan naik. Jadi makanya kalau ada yang bilang di saham itu pasti naik, itu rasanya justru malah kecenderungannya malah vice versa ya, malah sebaliknya gitu ya teman-teman. Oke, dan ya intinya teman-teman harus bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing ya. Di tanggal 24 November ini saya punya saham yang didominasi oleh saham-saham yang besok tanggal 24 harusnya ada rebalancing MSCI gitu ya. Jadi ada Brand, Wi-Fi, Raja, harusnya ada BRMS juga, cuman kalau teman-teman yang sudah join di YouTube membership gitu ya, harusnya BRMS sudah punya barang dari hari Jumat gitu ya. Jadi seperti itu, dan saya harap teman-teman nonton kontennya sampai habis karena kadang-kadang saya baca komen gitu ya. Baca komen tapi komennya tuh sebenarnya udah saya bahas di video gitu ya. Jadi kadang-kadang makanya saya nggak bales karena ya berarti ini saya langsung beranggapan wah dia nggak nonton konten saya, berarti kan udah dibahas gitu ya. Supaya nggak double-double gitu. Kadang seperti itu sih. Ini juga penting buat teman-teman, saya pikir, untuk nonton supaya teman-teman ngerti loh. Ini saya ngasih 4 saham yang dimention, alasannya tuh apa sih gitu. Jadi ya saya harap seperti itu teman-teman nonton supaya teman-teman mengerti. Dan ya mudah-mudahan sih ya, saya sih nggak banyak berharap, mudah-mudahan teman-teman yang nonton konten saya tuh lama kelamaan tuh mengerti pola cara saya screening. Dan ya harapannya sih mudah-mudahan kedepannya teman-teman bisa screening sendiri juga kan, jadinya dapat ilmu gitu ya. Saya sharing ilmu jadi taburan baik gitu ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, saya mau mengucapkan terima kasih ya. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk 3 orang yang sudah traktir saya kopi di kemarin ya. Itu ada Bapak Alimudin Manshu ya, lalu ada Bapak Ronald Paul, lalu ada Bapak ya Harsha JW. Jadi Bapak Harsha JW, Bapak Ronald Paul, dan Bapak Alimudin Manshu yang udah traktir saya kopi, saya ucapkan terima kasih. Semoga nanti bapak-bapak cuannya makin banyak gitu ya. Amin. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, saya mau sedikit review aja sebentar ya, review saham yang saya jadikan watchlist di tanggal 21 atau di hari Jumat kemarin ya. Yang pertama adalah Same, sahamnya naik 8,6%, posisinya breakout, volumenya confirm. Jadi ya menurut saya ini masih oke ya. Ini saham Same teman-teman, hari tanggal 21 dia naik. Ini kontennya saya buat di tanggal 2 hari yang lalu ya, di hari Kamis ya. Same naik 8,6%, secara volume oke. Dan ini sedikit rahasia saya bisa berhasil nemuin saham itu adalah 2 broker ini ya, YP dan RF, yang mana 2 broker ini juga dipakai di SCMA. Ini udah saya mention di video kemarin gitu ya. Kenapa kok bisa sama? Karena shareholdersnya. Ini udah beberapa kali saya hint, jadi teman-teman harusnya bisa analisa sendiri. Terus juga Same ini masih saya mention ya untuk hari ini. Jadi pembahasan nanti nggak usah terlalu banyak lah ya. Same masih oke menurut saya. Oke, yang ketiga ini Brand. Brand kenapa bang di-mention? Wah Brand, sorry. Kok jadi ngawur? Belum ke sini. Sini dulu, sorry. Yang kedua dan ketiga tuh Mina sama Bufa. Waktu itu saya mention kenapa saya mentionnya lebih ke Bufa bukan ke Mina, karena Bufa ini ya pasca right issue masih oke. Cuma kemarin dia koreksi 2,8%. Lalu apakah dia jelek gitu? Menurut saya enggak, cuman kayaknya mungkin ini analisa saya, asumsi saya lah ya. Asumsi saya mungkin fokusnya belum ke Bufa dulu, mungkin lebih ke Raja. Kan ini kalau seandainya kita lihat kepemilikannya kan harusnya ini juga dimiliki beneficial owner-nya sama ya, kurang lebih sama ya, 1 orang ya. Dia namanya nggak ditulis di sini lah ya. Ya afiliasinya ya salah satunya inilah ya, saya takut salah kalau nyebut nama orang besar gitu ya. Intinya seperti itu. Ya, harusnya masih oke. Mungkin fokusnya belum dulu ke Mina sama Bufa ya. Mina sama Bufanya merah ya. Nih, Minanya juga sama, Minanya merah.
Dan ya merahnya tuh nggak dalam, dan di proses merah ini kalau teman-teman perhatikan bahkan di tanggal 21 merahnya ini terlihat masih big accumulation ya. Jadi mungkin saya bisa katakan ini markdown, tapi ya bisa salah juga ya tuh ya, tanggal 21 BUFA juga sama. Jadi merahnya bukan distribusi, again merahnya bukan distribusi, ya masih bagus apa enggak bagus, tapi menurut saya belum dulu gitu ya, karena mungkin prioritasnya lagi belum ke sana aja sih, seperti itu. Yang keempat itu WiFi ya, WiFi ini kembali saya mention, akhirnya saya mengerti sebuah pola yang menurut saya mungkin make sense. Sebelumnya ya, ini tanggal 20 November ya, tanggal 20 November ini saham WiFi ini cakep banget. Kenapa? Ini jelas lah ya, AK Foreign ini belinya besar sekali teman-teman. Ya. Total 33 miliar 379 ribu lot. Gede banget kan? Gede. Dan siapa dia beli barang dari siapa? Kebanyakan banyak barang yang dia akumulasi dari broker retail. Jadi apakah bagus apa enggak di tanggal 20? Bagus banget. Volumenya gimana? Volumenya break rata-rata volume 20 hari terakhir. Candlenya gimana? Candlenya Marubozu. Bagus kan? Bagus banget menurut saya ya. Lalu di Jumatnya ternyata dia merah nih, minus 2,43%. Loh ini gimana bang? Kemarin katanya bagus kok merah. Itulah yang saya katakan bahwa di market itu, di saham itu selalu ada elemen surprise ya. Jadi nggak ada ilmu pasti kayak matematika 1+1 sama dengan 2 ya. Jadi kalau teman-teman sebagai trader ya, teman-teman bereaksilah ya sebagai seorang trader. Maksudnya itu gimana? Ya kita cuman bisa ngefollow gitu ya, ngefollow si marketnya gimana, si sahamnya, si emitennya gimana gitu ya. Kalau naik kita kejar, kalau dia turun, dia merah, kita nggak usah masuk. Walaupun data analisa transaksi kemarinnya itu bagus. Ini saya mau mention lagi. Dan ini juga WiFi kembali saya munculin ya di watchlist saya hari ini. Alasannya karena ada MSCI. Nanti saya bahas ya supaya nggak terlalu lama. Yang terakhir Bull. Wah, kenapa kenapa ya? Sorry. Bull gimana kemarin mentionan? Ini sahamnya naik ya, naiknya 13%. Oke. Data transaksinya gimana? Terlihat sih di sini sudah mulai nge-mix antara retail sama big playernya gitu ya. Dan ini juga marketnya kemarin waktu dia jalan ini crossingnya ngeri juga sih ya teman-teman, Bull ini. Jadi seperti itu harusnya kalau dari ini kemarin teman-teman nonton konten saya, teman-teman harusnya berpotensi dapat cuan dari Same sama dari Bull ya. Mudah-mudahan sih seperti itu. Tapi kalau Mina sama Bufa sama WiFi juga kan ini merahnya merah tipis ya. Merah tipis dan ya sebenarnya ya ini masih wajar sih menurut saya sih seperti itu. Oke, langsung ke pembahasan hari ini. Kenapa saham watchlist saham apa yang mau saya mention untuk besok tanggal 24 November 2025. Oke, sedikit mungkin saya mau sampaikan bahwa di tanggal sudah keluar kan ya pengumuman MSCI bahwa di tanggal 24 itu tanggal 25 adalah tanggal effective date dari si MSCI. Lalu si MSCI ada apa? Akan ada edition dari Brand sama BRMS. Brand ini belum dari mana-mana, jadi dia langsung dapat inflow dana nih gede sekali. Saya nggak tahu pasti angkanya berapa ya gitu ya. Nah, BRMS juga sama, cuman BRMS ini dia hanya naik kelas aja dari yang sebelumnya small cap naik ke global standar. Jadi tetap ya dia dapat inflow, tapi jumlahnya juga sama. Saya takut salah nge-mention karena perhitungannya sendiri saya masih kurang begitu mengerti. Dan berdasarkan inilah makanya saham yang jadi watchlist saya besok ada Brand, WiFi dan juga Raja. Ya, ini Brand di MSCI Global Standard ya, terus ada WiFi. WiFi juga masuk di small cap ya. Small cap ini biasanya sih nggak terlalu gede ya teman. Ya kita pantau aja kan. Tadi saya udah mention ya di tanggal 20 dia dapat inflow dari foreign lumayan gede. Yang keempat ini Raja. Raja juga masuk dari saham MSCI Small Cap. Jadi harapan saya dari ketiga saham ini termasuk satu si BRMS adalah ketika dia rebalancing di tanggal 24 sore itu akan ngepam. Itu harapan saya ya. Tapi balik lagi again objektif aja, saya juga bisa salah. Lagi pembahasannya yang pertama saya mau bahas saham Same dulu. Same gimana data transaksinya? Tadi udah sedikit saya singgung ya, PRF yang jadi buyer tanggal 21 hari Jumat. Tanggal 20 juga yang main YP. Jadi oke ya, menurut saya sih oke. Market maker di sini sih saya ngelihatnya sih YP kalau saya nggak salah ya. Sorry. Ya kurang lebih YP lah ya, nggak usah terlalu deep. Kayaknya supaya nggak terlalu lama videonya, nggak usah terlalu deep pembahasannya. Seperti itu.
Ya seperti itu dan kemarin ini yang main di Same ini adalah YP dan RF. RF ini Buana, biasanya dia smart money nih juga salah satu smart money. RF BB ya. Nah posisinya gimana Same? Secara teknikal posisinya menurut saya udah confirm oke banget. Dia break ya confirm. Ini kan kemarin saya bilang bau-bau mau break. Volumenya udah ngedukung tuh ya. Volume udah, ini kok jelek ya volumenya ya. Coba ya saya. Nah ini ya volumenya teman-teman. Jadi dua candle terakhir kenaikannya dengan volume yang juga lumayan besar. Nah ini sebenarnya tanggal 19 kalau teman-teman bisa ngebaca, saya pribadi sih nggak kebaca ya. Saya tuh ketangkapnya pas dia udah terjadi di tanggal 20. Nah di tanggal 19 ini dia udah ada spike volume. Jadi spike volume posisinya kayak gini dan harusnya ini bisa jadi indikasi awal ya dia cakep menurut saya sih gitu. Jadi Same gimana ya kalau ngelihat data transaksi ini yang jadi mover kan udah jelas ya si market makernya. Dan sentimennya apa saya juga masih belum tahu. Tadi saya udah bilang Same ini satu grup sama MTech dan MTech ini dalam waktu dekat menurut angin berhembus ya rumor yang beredar itu Superbank akan IPO di awal Desember. Mungkin itu sentimennya atau lainnya apa si rumah sakit IMC ini lagi banyak mendapatkan pasien gitu ya kan sama ini jasa kesehatan ya. Saya juga nggak ngerti itu sentimennya apa masih belum ketemu sentimennya apa tapi secara price action sama masih menurut saya masih oke. Ya cuman kalau objektif ya kalau dia besok merah gimana ya jangan entry. Ya, seperti itu sih menurut saya. Nah, ini teman-teman perhatiin aja nih di trade book. Biasanya kalau di saham liquid trade booknya sulit sih dibohongin. Makanya kalau trading saya sih prefer di saham-saham liquid walaupun ya kadang main juga di saham-saham kecil dengan kondisi kalau seandainya saham liquidnya itu nggak ada gitu ya nggak ada yang perform ya udah pindah lapak cari lapak yang kecil. Gitu yang kedua adalah brand. Brand ini kan udah jelas lah ya. Ini kan saham dari dulu udah saham primadona lah menurut saya ini 2002, 2023, 24 kalau nggak main brand sih kayaknya nggak bakal cuan sih. Ya gitu ya data transaksinya sama ini tanggal 21 yang top buyer satunya itu AK-nya ini adalah AK Foreign. Jadi udah jelas ini mungkin front run-nya si MSCI dan ya mungkin ini bukan ada aturan bakunya ya karena aturan bakunya sendiri itu biasanya gimana ya cara ngasih tahu saya sebenarnya takut salah tapi intinya brand ini akan dapat inflow ini sudah akan dilakukan ketika sebelum effective date dan ketika di tanggal rebalancing. Nah apakah di tanggal rebalancing brand akan dikerek naik kenceng itu saya juga nggak tahu tapi yang saya tahu pastinya karena brand masuk pastinya brand harus jadi watchlist saya. Oke, logika saya seperti itu kenapa nggak mention saham brand ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman mengerti dan supaya video yang nggak terlalu lama saya langsung lanjut ke saham yang ketiga. Sahamnya itu adalah WiFi. WiFi gimana? Ini tadi saya udah sedikit singgung di tanggal 20 data transaksinya movernya adalah foreign. Yang saya asumsikan ini adalah foreign yang terafiliasi. Mungkin ya saya juga bisa salah yang ada hubungannya dengan MSCI lah. Ada hubungannya dengan MSCI karena si MSCI Small Cap ini Raja ini WiFi ini masuk ke dalam MSCI Small Cap gitu ya. Jadi ya harapan saya sih dia besok ditarik juga nih ketika rebalancing. Ini WiFi juga sahamnya saham bagus ya pasca ada red issue sahamnya naik terus. Ini kan walaupun tipis-tipis naiknya tapi dia masih dalam market strukturnya nih masih dalam kategori uptrend gitu ya. Masih oke menurut saya. Dan yang terakhir yang keempat untuk scalping besok saya akan pantau ketat si Raja ya. Ini Mina sama Bufanya mungkin belum sekarang mainnya mungkin. Jadi ya, mereka fokus satu-satu ya mungkin satu-satunya itu masuknya mungkin ke Raja. Kalau ngelihat pola candle sih ini ada indikasi-indikasi cup and handle ya. Bisa nggak kalau saya bilang cup and handle? Terserah saya lah ya kan saya yang jadi analisa ya. Kalau salah ya minta maaf aja kan namanya juga analisa wajar aja analis yang hebat juga banyak yang salah kok. Oke, kan gitu ya. Jadi seperti itu terus ditarik juga targetnya dari low candle pertama. Nah, ini jadi target. Ini neckline-nya di sini. Tuh kalau ditarik dari neckline di sini ya mungkin dia akan tembus ke last resist. Yang mana last resistnya kurang lebih di angka 6.000 ya. Tapi ya ini posisinya volumenya belum nge-spike. Makanya harapan saya asumsi saya ya mudah-mudahan benar besok dia ditarik ya sama si foreign yang masuk
MSCI ini gitu ya. Dan ya kalau sebenarnya ini saya hapus ya teman-teman, trade plan saya ya, cup handlean saya ini saya hapus. Nah, teman-teman perhatiin ini posisinya kalau menurut saya ini kayak cakep gitu ditinggalin sama dia nih. Kenapa? Ini kan dia ini cupnya, ini handle-nya, dan handle-nya tuh percis di closingnya di dekat-dekat sini gitu ya. Di closingnya tuh percis di dekat-dekat dia mau break gitu ya di sini nih. Percis dekat-dekat mau break. Jadi ya saya ngeliatnya sih ini jadi indikasi yang bagus karena ini buat saya pribadi ya, saya suka karena ini ada potensi untuk buy before breakout. Dan kalau dia breakout mungkin bisa sampai ke 6.000 ya. Ini seperti itu. By the way saya bisa salah ya, saya bisa salah. Nah ini gambar-gambaran saya nggak ilangin supaya nanti kita lihat lagi di tanggal hari Selasa ya, buat tanda buat bahan belajar saya lah. Tapi tetap objektif teman-teman, dari keempat saham ini saya hanya akan entry di saham yang direspon market dan naik. Oke, karena saya scalping, time frame saya pendek, saya fokusnya ke saham yang lagi main. Kalau dari 4 saham ini, wah ini kan data transaksinya bagus, ada sentimen MSCI, bla 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 yang saya udah tadi sampaikan, tapi dia opennya merah, saya nggak akan entry. Ya, karena menurut saya kalau saham mau perform dia nggak merah. Menurut saya ada sih yang merah, tapi kalau misalnya dia ada yang merah terus akhirnya dia hijau sampai arah, ya simply itu nggak masuk dalam kategori yang menurut saya match sama kategori yang menurut syarat-syarat atau ciri-ciri yang menurut saya menarik gitu ya. Dan ya udah, kalau misalnya dia akhirnya ngegas ya simply aja oke, ya udah berarti bukan rezeki saya di situ kalau saya pribadi seperti itu. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Untuk tanggal 24 November 4 saham saya Saham masih oke. Brand, WiFi, Raja ini adalah saham yang ada sentimen MSCI, dan satu lagi BRMS itu juga akan saya pantau ketat, dan BRMS ini sudah saya buy, udah saya share ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership dari 2 hari yang lalu. Ini saya share-nya hari Jumat pagi, sekedar ini ya, sekedar reminding aja nih ke teman-teman. Mana ini nih. Ya, saya share-nya hari Jumat 9.29 BRMS. Jadi BRMS juga masih akan jadi saham yang saya pantau. BRMS ini mudah-mudahan sih dia bisa tembus berapa ya. Ini mudah-mudahan sih 1.100 lah. Kalau 1.100 kan kalau dibeli di closing, nah itu 15%, 10% satu hari kan kita nggak perlu nge-swing berwaktu-waktu lama gitu ya. Selama disiplin aja 2-3 bahkan maksimal 5% itu harus cut loss. Gitu ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman semua. Sekian dari saya. Jadi kalau teman-teman yang mau join di YouTube membership dan nanya gimana cara mau join di YouTube membership, teman-teman klik aja profil YouTube saya ya. Ini profil YouTube saya, lalu pilih aja di salah satu video atau di salah satu video saya, nanti teman-teman cari aja di sini ada fitur langganan ya. Ini nih pelanggan kami, ini udah banyak ya. Udah hampir 1.000-an lah kurang lebih. Ini tinggal klik aja gabung, dan di sini nih teman-teman klik gabung lagi sekali lagi, total biayanya per 1 bulan itu 19.900 atau kurang lebih ya 20.000 ya. Ada pajak jadi kurang lebih 20 ribuan, dan itu teman-teman nanti akan saya share saham-saham menarik setiap hari. Teman-teman dapat fasilitas channel Discord ya. Ini saya akan nge-share saham-saham yang menurut saya menarik setiap hari gitu ya, selama saya nggak sakit ya. Kalau saya tipes atau sakit saya nggak akan bikin konten sih gitu ya. Jadi seperti itu, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.